Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Memiliki sepeda kelas atas memang menjanjikan kenyamanan dan kinerja yang baik. Membeli sepeda kelas atas yang harganya pasti mahal, kita akan mendapatkan komponen yang berkelas pula. Mulai dari frame berbahan karbon, drivetrain kelas atas yang menawarkan kemulusan perpindahan gigi, kenyamanan bersepeda, khususnya dalam perjalanan yang jauh dan lama, atau kemudahan ketika menerabas medan yang berat. Sama halnya seperti memilih sebuah mobil. Dari mobil LCGC, low cost, green car, sampai mobil seharga miliaran rupiah. Dan yang pasti, semuanya sama, mobil. Bisa membawa kita dalam perjalanan yang bebas hujan dan panas. Demikian juga dengan sepeda. Antara sepeda murah dan sepeda mahal, fungsi utamanya tetap sama. Sebagai alat untuk berolahraga, bersenang-senang, dan lain-lain. Hanya karena sepeda itu murah, bukan berarti tidak bermanfaat bagi kita. Atau kita tidak bisa bersenang-senang bersepeda dengan sepeda yang murah. Nyaman dan andalnya sebuah sepeda tidak hanya ditentukan oleh komponen sepeda, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sepeda dirawat dan disetting, seperti ketinggian sadel, handlebar, dan lain-lain. Membeli sepeda murah, khususnya sepeda gunung, kita harus teliti. Boleh sepeda kita harganya murah, tetapi tidak murahan. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan ketika memilih sepeda gunung murah? Satu, jenis sepeda. Sepeda gunung secara umum ada dua jenis, yaitu hardtail dan full suspension. Nah, untuk sepeda murah, sebaiknya hindari membeli sepeda full suspension. Suspensi sepeda termasuk barang yang paling mempengaruhi kinerja sebuah sepeda. Dan untuk sepeda murah, biasanya komponen suspensi yang disertakan dibuat dari bahan yang kualitasnya rendah. Dan berdasarkan pengalaman saya, sepeda full suspensi murah, bagian pivot sepeda, yaitu bagian yang tertekuk ketika sepeda terkompresi, paling cepat rusak. Dan celakanya, komponen penggantinya sulit didapat. Sepeda dengan suspensi dengan kualitas yang jelek bisa lebih merepotkan dan kurang menyenangkan untuk dikendarai. Jadi akan lebih aman bila pilihan kita jatuh pada sepeda hardtail atau fork rigid. Sepeda bersuspensi penuh yang murah akan selalu memiliki kompromi spesifikasi yang serius dibandingkan dengan sepeda hardtail atau fork rigid tanpa suspensi pada titik harga yang sama. 2. Bahan frame. Ada 3 bahan frame yang umum, yaitu besi, aluminium, dan karbon. Untuk sepeda murah, sebaiknya hindari frame dengan bahan karbon. Frame berbahan karbon membutuhkan teknologi fabrikasi yang rumit untuk menghasilkan frame yang kokoh, ringan, dan aerodinamis. Inilah yang membuat frame karbon mahal. Nah, frame karbon murah biasanya dibuat asal-asalan, tidak mempertimbangkan pada bagian mana yang harus diperkuat dan bagian mana yang bisa untuk mengirit bobot. Frame sepeda dari aluminium dengan kualitas baik jauh lebih bagus dibandingkan frame karbon pada harga yang sama. Kita bisa memilih frame berbahan besi, karena bagi pesepeda pemula, khususnya yang lebih banyak bersepeda di jalur yang datar, bobot bukan menjadi kendala. Tetapi bila kita ingin bersepeda ke daerah yang berbukit, frame aluminium menjadi pilihan yang ideal. Pilih frame dari pabrikan ternama, karena biasanya lebih terjamin. Pabrikan yang sudah ternama tidak mau mengorbankan brand image dia dengan sembarangan. Frame sepeda saya, United Monanza 2, seharga 600.000, sudah bertahan hampir 10 tahun tanpa ada keluhan. 3. Drivetrain. Hati-hati dalam memilih sepeda. Kadang-kadang produsen sepeda hanya menonjolkan bahwa sepeda ini berbahan aluminium.
mereka bisa menjual sepeda aluminium dengan murah karena menggunakan grup set dari produsen di luar 3 pemain utama, Shimano, SRAM, dan Campagnolo. Memang betul, drivetrain di luar 3 pemain utama tersebut ada yang bagus. Tetapi untuk sepeda murah, mereka tidak memilih drivetrain yang berkualitas tersebut. Jadi, perhatikan drivetrain yang disertakan, terutama shifter, RD atau FD, dan kaset. Sebaiknya dari pabrikan terkenal seperti Shimano. Grup set Shimano Tourney yang saya pakai di sepeda Federal berumur lebih dari 10 tahun tanpa ada kendala. Dan jarang sekali settingan, khususnya RD, yang berubah. Berbeda dengan sepeda mini Velo saya yang menggunakan produk Cina. RD sudah disetting dengan baik, 2-3 kali pakai berubah lagi. Sepeda murah dari pabrikan ternama seperti Polygon Monarch M3 atau United Bonanza 4 menggunakan drivetrain Shimano Tourney. Sedangkan sepeda dari pabrikan lain dengan harga yang mirip menggunakan drivetrain selain Shimano. Hal ini kemungkinan harus dikonfirmasi karena kedua pabrikan ini, Polygon dan United, sudah memiliki kontrak kerjasama dengan Shimano, sehingga mereka akan mendapatkan harga drivetrain yang lebih murah. 4. Komponen lain. Sebagus-bagusnya ban yang disertakan, tetap saja ban tersebut termasuk ban kelas bawah. Tidak ada pabrikan yang menjual sepeda murah yang dilengkapi dengan ban mahal, sebutlah Maxxis. Jadi, abaikan merek ban yang mereka promosikan. Demikian juga dengan saddle, grip, seat post, stem. Semua komponen ini biasanya buatan pabrikan tersebut. Jadi, jangan tergiur dengan promosi bahwa sepeda ini lebih unggul dari sepeda lain karena menggunakan ban, saddle, dan aksesoris lainnya yang lebih bagus. 5. Speed cassette. Kadang-kadang kita tergiur membeli sepeda yang lebih mahal hanya karena speednya lebih besar. Misalnya membeli sepeda seharga 6 jutaan dengan drivetrain Deore. Bagi pesepeda yang sudah berpengalaman dan ingin bersepeda di medan off-road yang lebih berat, membeli sepeda dengan grup set menengah seperti Deore memang kebutuhan. Tetapi bagi pesepeda rekreasi yang menjatuhkan pilihannya pada sepeda gunung, grup set mahal dengan kaset 11 speed atau 12 speed sama sekali tidak dibutuhkan. Kaset 11 speed tidak membuat kita 10% lebih cepat dibandingkan kaset 10 speed. Manfaat yang dapat diberikan oleh kaset dengan speed yang lebih besar adalah selisih gigi antara sprocket memiliki selisih yang kecil untuk rentang persneling yang sama. Sehingga ketika kita berpindah gigi, perpindahan gigi akan terasa lebih mulus dan pergantian power yang tidak terlalu mencolok. Sekali lagi, speed cassette tidak terkait dengan kecepatan atau kemampuan di tanjakan. Yang menentukan adalah top sprocket dan low sprocket, walaupun speed cassette berbeda. Misalnya kaset 11 34T 9 speed akan memiliki potensi kecepatan yang sama dengan kaset 11 34T untuk 10 speed. Karena top sprocketnya sama, yaitu 11T. Dan kaset 11 32T 9 speed akan terasa lebih berat di tanjakan dibandingkan kaset 11 34T 8 speed. Karena low sprocketnya lebih besar, 34T. Jadi, jangan terkecoh dengan promo sepeda. 11 speed yang harganya lebih mahal akan jauh lebih baik dibandingkan sepeda dengan 7 speed. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.